saja. Jadi jikalaupun nanti kami jadi rasa anak-anak, bukan mengurangi ataupun melebihkan, karena firman ini sebenarnya judul firman Tuhan ini, tema ini untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan sesungguhnya, atau boleh dikatakan sudah S3 di dalam Tuhan ini. Tapi apapun itu, semua itu firman Tuhan, maka hari ini bisa menjadi seperti anak-anak. Puji Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan yang kami akan bacakan yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan nanti di dalam Mazmur 62 ayat 6. Dengan ini kami akan bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, meninggallah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menegakkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan di dalam Mazmur 62 ayat 6 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Nah, di sini sebenarnya firman Tuhan ini sudah dirangkum atau sudah dijelaskan oleh fragmen tadi tentang mujizat. Jadi sebenarnya saya maaf kalau saya turun, saya untuk anak-anak sekolah minggu dulu, karena firman ini buat mereka. Tadi sudah makan dulu? Sudah makan? Sudah makan ya? Sudah? Belum? Sekolah minggu ada parsel ya? Ada disediakan parsel? Ada? Parsel tidak tahu? Bungkusan? Ada susu di sana, ada roti, ada ya? Jadi apa snacknya? Ada roti? Ada ikan? Ada ikan di sana. Berapa rotinya? 5 roti. Ikannya 2. Wah, ini kita cuma 7 itu nanti. Kita ini sudah banyak ini. Jadi dari mana nanti kurangnya itu? Kurang lagi kan? Kita ini ada 100 orang. Berarti kalau 7 yang ada, berarti 93 lagi. Dari mana itu? Dari mana nanti itu? Siapa yang nanggung? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? Lewat mujizat. Jadi kalau 7 itu bisa menjadi 100, dari mana jalannya? Kenapa itu terjadi? Hanya 5 roti 2 ikan bisa makan
5.000 orang ya tadi ya, pramen itu ya. Kalian tadi makan nggak di sana? Waktu pramen itu nggak makan ya? Kasihan dulu. 5.000 orang ya. Kalau 5 roti, 2 ikan, 7 ya. Jadi kita sedikit matematika ya. Ada kelas 6 di sini. Ada. Berapa nilainya matematika? 7. Oh, sudah bisa itu menjawab nanti. Kalau 5.000 kurang 7 berapa? Berapa? Jawab dulu. Masa 400? 5.000 kurang 7. Bukan 4.993. Dari mana ini nanti? Yesus sumber mujizat. Bahkan dikatakan lebih 12 bakul. Kalau yang lebih ini saya tahu karena tidak bawa tas mereka. Makanya lebih ini. Kalau bawa tas hari itu pasti sudah habis ini. Jangankan lebihnya, pasti kurang itu. Lagi pula yang makan itu 5.000 lah laki-laki. Kalau perempuan apalagi ibu-ibu udah pasti kurang itu. Jadi karena laki-laki yang makan, makanya lebih 12 bakul. Tapi kok 7? Ini 7, 5 roti 2 ikan, 7 buah. Gimana itu ya? Kenapa terjadi? Mujizat, iya, mujizat. Yesus sumbermu mujizat. Kenapa terjadi mujizat itu? Apa karena Yesus adalah Tuhan? Iya. Tapi yang pertama dilakukan Yesus apa? Sebelum dibagi-bagikan ini apa dilakukan Yesus? Apa dilakukan? Coba siapa jawab? Apa yang dilakukan dia pertama? Menadahkan. Kalau kita itu apa istilahnya? Berdoa dulu. Siapa di sini kalau makan langsung makan? Tidak berdoa. Siapa? Siapa di sini? Jadi semua berdoa ya? Tidak bohong kan? Betul? Puji Tuhan. Jadi Yesus berdoa dulu dia sebelum dibagikan, sebelum dikasih sama murid 5.000 orang loh. Cukup gak? Tapi mujizat Tuhan itu terjadi bagi mereka. Kenapa? Karena mereka berdoa. Jadi kalau makan kalian berdoa dulu ya. Semua berdoa ya. Berdoa. Betul. Ketika berdoa apa dibilang? Coba dulu bilang doanya dulu, doa makan. Nanti di doanya doa kalian mau makan tahu-tahu mau pergi ke sekolah. Coba dulu doanya. Siapa tahu satu orang dulu? Apa doa mama yang pimpin doa itu atau kalian yang pimpin? Apa doanya coba? Anugerah. Apa doanya kalau doa makan? Coba. Tuhan ketika ini untuk makan. Ketika ini kapan kita makan di sekolah. Dan ketika ini kita senang. Itu kelas 6 dulu, kelas 6 siapa? Siapa? Tolong, siapa? Satu orang harus berdoa. Apa doanya? Doa makan. Mendoakan makanan apa? Siapa? Kalian berdoa berarti bohong. Berdoa kan makan. Kalau ada makanan langsung dimakan semua, gitu, gak ditinggal sama adik. Berdoa kan? Berdoa, apa doanya? Jangan berdoa tapi bohong. Apa doanya? Coba, siapa berdoa kasih satu orang. Yesus mendatangkan diri supaya menjadi kekuatan yang baru untuk membuat perdagangan. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu. Itu Yesus saja berdoa sebelum makan mereka.
Jadi Yesus mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak sebelum makan itu harus berdoa. Jadi mulai besok jangan ada kalau makan harus berdoa semua dulu. Jangan karena enak makanan itu langsung makan gitu. Jadi harus berdoa. Itu sehingga ketika berdoa itu kita sehat, kita boleh menjadi berkat itu. Orang anak-anak Tuhan itu harus berdoa untuk makan, berdoa gitu. Ini tentang mujizat. Jadi hari ini sekolah minggu merayakan kelahiran Yesus. Dan hari ini semua baju baru ya? Enggak baju baru ya? Baju baru. Siapa enggak baju baru? Baju baru lah, baru dicuci tadi itu. Jadi semua baju baru dicuci, baru disetrika semua itu ya. Nanti beli baju baru lagi, bilang sama mama karena bapak belum gajian ya. Jadi jangan nggak berdoa. Jadi mujizat itu, sumber mujizat itu Yesus, tetapi Yesus tetap berdoa. Jadi orang-orang sekolah minggu harus kita berdoa. Coba 5 roti dan 2 ikan, nyanyinya tadi siapa yang paling tua tadi? 5 roti dan 2 ikan gitu. Jadi sumber mujizat itu banyak. Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi walaupun Yesus itu mampu mengubahnya itu semua, dia tetap berdoa. Dia tetap menyerahkan kepada Tuhan. Dia tetap merendahkan diri. Dia tidak mau berbohong. Siapa suka berbohong di sini? Siapa suka berbohong? Ada? Gak ada ya kan? Masa anak Tuhan berbohong? Jadi Yesus biar terjadi mujizat itu jangan suka berbohong sama mama, sama bapak. Walaupun kamu berdoa kau selalu berbohong, kau tidak bisa. Anak Tuhan tidak bisa berbohong. Dan yang kedua, pengharapan. Sumber pengharapan. Ada seorang sakit. Nah, kita ini cerita dulu, cerita anak-anak. Dia sudah lama sakit. Ini bapaknya yang sakit nih. Ketika bapaknya banyak uang, sehat, anak-anaknya baik semua, mau ngurut badannya. Ketika bapaknya sakit, mamanya pun meninggalkan bapak. Anak-anaknya pun meninggalkan. Suatu ketika dia tidak berdaya lagi. Dia tidak mampu lagi melakukan sesuatu hal karena dia sakit. Bapak siapa pernah sakit di sini? Coba tunjuk tangan. Sakit ya? Apa kalian urut? Apa ngambil air minumnya atau gimana ya? Diambil kan? Diurut kan? Dipijak-pijak. Jangan buat kuat ya. Jadi bapaknya ini sakit terus. Tak seorang pun yang menolong dia. Kasihan dia kan? Kasihan dia. Tidak ada lagi yang menolong dia. Semuanya sudah meninggalkan dia. Anak-anaknya pun meninggalkan. Jadi kalian nanti kalau sakit bapak sama mama jangan ditinggalkan. Dijaga ya. Jangan seperti cerita ini.
bapaknya ini pun hampir mati. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi yang dia mengadu sama siapa. Semua sudah meninggalkan dia. Satu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Karena hanya kepada dia, kepada Yesus dia mengadu. Tidak ada lagi mengadu ke tempat yang lain, tidak ada lagi yang pedulikan. Jadi hanya Yesus. Jadi dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita itu biar ada pengharapan itu, pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita boleh berdoa kepada Tuhan. Jadi untuk itu, untuk sekolah minggu hari ini, kalian sudah memberikan yang terbaik. Dan mujizat itu terjadi ketika kita berdoa. Jangan mengharapkan mujizat terus. Mujizat terus kita harus cari mujizat itu. Jadi kalau kalian tetap berdoa, maka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan terima kasih pada kita semua. Kalaupun begitu firman Tuhan yang mungkin tidak begitu bisa kita terima secara hal yang lain, tapi untuk anak-anak hari ini firman Tuhan tentang mujizat, dan Yesus adalah sumber mujizat, dan Yesus adalah menjadi pengharapan kita. Ketika mujizat itu terjadi, maka kita boleh senantiasa merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita seorang pun yang bisa menolong kita, tetapi Yesus yang menjadi harapan kita. Dekat Dialah kita senantiasa, dan hanya kepada Yesus kita boleh menerima anugerah yang begitu besar. Jadi hari ini firman Tuhan untuk anak-anak kita yang begitu singkat dan mungkin sempurna mungkin dan sederhana, tapi hari ini kita percaya lewat perayaan Natal sekolah minggu hari ini, nama Tuhan dipuji, dibesarkan, bahkan dipermuliakan. Haleluya. Dan